Retreat tahap pertama Kepala Sekolah Rakyat. Menlu RI minta ketegangan Iran-Israel dapat selesai. Prabowo pimpin ratas virtual soal 4 pulau sengketa. Program sekolah swasta gratis. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, hari ini harus pastinya. baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Ada yang menggembirakan untuk kita semua, di mana kalau kita ketahui kan banyak sekali retreat yang sudah dilakukan oleh pimpinan ataupun oleh Kabinet Merah Putih Republik Indonesia, dan tidak hanya pada pejabat-pejabat tinggi, kepala daerah, tapi juga untuk kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini akan mengikuti retreat juga. Betul sekali, memang kepala sekolah yang akan ditugaskan di sekolah rakyat diadakan retreat untuk menyatukan visi bagaimana program sekolah rakyat ini dapat berjalan lancar dan pastinya bisa meningkatkan pendidikan Indonesia ke depannya, Festi. Betul, dan tentunya pemirsa informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet menghadiri jamuan makan siang kenegaraan oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Hotel Raffles, Singapura. Jamuan ini digelar sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo ke Singapura sejak dilantik menjadi presiden. Usai melakukan pertemuan Leaders Retreat dengan PM Singapura Lawrence Wong, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan siang kenegaraan oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam suasana yang penuh keakraban ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas undangan hangat yang diberikan Presiden Tharman. Prabowo mengenang kedekatannya secara pribadi dengan negara Singapura yang telah terbentuk sejak masa kecil. Dirinya menegaskan hubungan Indonesia dengan negara singa itu telah melalui perjalanan panjang dan terus diperkuat oleh semangat kolaborasi. Ia meyakini dengan kerjasama yang erat, kedua negara bukan hanya sebuah kebutuhan strategis, melainkan juga cerminan kepentingan nasional yang saling terkait. As a young boy, I grew up in Singapore actually. So I know the early days of Singapore. I was in Singapore when Singapore was still a British colony, and I was in Singapore when the PAP and Lee Kuan Yew won the first general election. So, yes, the relationship between the leaders of Indonesia and the leaders of Singapore has gone a long way. The relations, of course, as you mentioned, Mr. President, have been historic throughout the ages. And I'm very proud to be here today as President of the Republic of Indonesia, and I would like also to reiterate my political thinking that I am convinced that the interests of Indonesia and Singapore are intertwined. We have our ups and downs. We did have our suspicions. We do have differences in backgrounds. We have issues that we must resolve. But the fact of the geopolitics of the world today emphasizes that only collaboration and partnership
benefit neighbors. And we must be thankful and we must be proud that our leaders decided upon this route of cooperation. Dari Singapura, Fahrijal, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut baik penandatanganan nota kesepahaman sebagai kerjasama strategis dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Dan kerjasama tersebut pemirsa mencakup dalam berbagai sektor, salah satunya ialah keamanan, pangan, dan juga teknologi pertanian. Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Singapura. Presiden Prabowo Subianto mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk kerjasama strategis antar kedua negara. Kerjasama itu mencakup berbagai sektor, salah satunya yakni di bidang ketahanan, bidang pangan, serta teknologi pertanian. Prabowo juga menyebut dirinya menyambut baik tawaran PM Singapura untuk membuka peluang transfer teknologi dalam teknologi pertanian yang modern. We have received updates on all progress under the 6 bilateral economic working groups. We have much progress and achievements in the development of special economic zones, agriculture, tourism, manpower, transportation. We look forward to close collaboration between Temasek and Danantara in all sectors, especially the sector of renewable energy, sustainable industrial zone, and the development of Batam, Bintan, and Karimun region on the low-carbon energy sectors and critical infrastructure. In our efforts to ensure Indonesia's food security, we welcome Prime Minister Wong's offer to open opportunities for technology transfer in modern agriculture technology, including urban farming and sustainable post-harvest practices. We welcome the signing of an MOU as a foundation for strategic cooperation in food safety and agricultural technology. Presiden Prabowo menyampaikan setidaknya ada 19 kerjasama yang disepakati pada pertemuan tahunan Leaders Retreat di Singapura. Dalam bidang politik dan keamanan, kedua negara menegaskan kembali komitmen perjanjian kerjasama pertahanan secara penuh dan menyelesaikan rincian teknis untuk area pelatihan militer. Sementara dalam bidang ekonomi, Presiden mengungkapkan bahwa Singapura tetap menjadi investor utama bagi Indonesia. Dirinya menjelaskan sepertiga total investasi asing berasal dari Singapura. Untuk itu, ia mengabarkan ada 6 kelompok kerja ekonomi bilateral yang sudah mengalami kemajuan dalam progresnya. Selain itu juga kerjasama juga terkait kolaborasi antara Temasek dan Danantara di semua sektor. Di antaranya yaitu energi baru terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, pengembangan wilayah Batam Bintan, dan Karimun, sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting. Dari Singapura, Fahrijal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku terinspirasi program unggulan Singapura seperti perubahan murah dan juga membentuk Danantara sebagai lembaga investasi seperti Temasek. Dalam lawatannya ke Singapura, pemirsa, Presiden juga menyaksikan penandatanganan 3 MOU dengan Singapura terkait energi bersih, CCS, lintas batas, dan juga kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mencontoh sejumlah program unggulan dari Singapura. Salah satunya adalah program perumahan murah untuk rakyat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan 1 juta rumah tapak dan rumah susun yang akan ditargetkan selesai pada 2025. Selain perumahan, Prabowo juga menyoroti pendirian Danantara, lembaga investasi milik Indonesia yang terinspirasi dari Temasek milik Singapura. Danantara dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. I think Singapore has initiated many successful policies. First of all, the housing, the low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue. The initiatives of President SBY and President Joko Widodo, we're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Another achievement of Singapore that we copy with pride is your sovereign wealth fund, Temasek. So a few months ago, we initiated our own sovereign wealth fund, which we call Danantara. Danantara means the future energy of Indonesia. So actually, we are doing this for the future generation of Indonesia. Dalam kunjungan ke Singapura, Indonesia dan Singapura juga menandatangani 3 MOU terkait energi ramah lingkungan. Kesepakatan tersebut mencakup perdagangan listrik bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, siapa sih yang tidak tahu dengan negara Singapura? Salah satu negara yang sangat maju, banyak sekali inovasi-inovasi, seperti juga teknologi sudah mulai modern, pendidikan juga sudah semakin canggih, seperti itu ya. Dan kalau kita melihat lawatan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Singapura ataupun berkunjung ke negara Singapura, bertemu dengan Presiden Singapura, dan kalau kita ketahui memang banyak sekali hal-hal positif yang dari Singapura yang bisa dicontoh oleh Indonesia. Salah satunya terkait dengan perumahan murah, di kita juga diterapkan salah satunya terkait dengan rumah subsidi bagi orang-orang yang membutuhkan ataupun yang belum memiliki rumah yang layak. Nah, dari Presiden Prabowo Subianto tidak maksud untuk meniru ataupun menjiplak ataupun mencontek, tapi salah satu hal yang positif, salah satu hal yang baik, mengapa tidak untuk kita terapkan juga di Indonesia. Ini juga salah satunya langkah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia yang jauh lebih baik lagi dengan adanya rumah murah, rumah subsidi, terus juga adanya pendidikan yang juga sudah mulai ada sekolah rakyat, pembangunan. Ini langkah yang sangat luar biasa sekali, yang mana investasi yang besar ataupun yang dimiliki oleh Singapura ini sangat signifikan dan kita tiru. Bukan masalah kita tiru, melainkan adalah bagaimana caranya kita untuk bisa melihat hal-hal positif itu dari Singapura. Betul, kalau kita lihat di Singapura ada perumahan rumah, kalau di Indonesia ada rumah subsidi. Kalau di Singapura juga ada Temasek dan di Indonesia juga ada Danantara. Kita ketahui bahwasanya memang Danantara ini akan menjadi suatu wadah yang mengelola investasi. Kita ketahui bahwasanya banyak sekali negara-negara luar yang memang sudah berinvestasi di Indonesia, salah satunya adalah Arab Saudi. Kita berharap bahwasanya memang pemerintah dapat mengelola Danantara dengan baik, terlebih untuk pembangunan infrastruktur yang memang di setiap wilayah, terutama di 3T belum tersentuh. Kita berharap ini menjadi pembangunan yang luar biasa yang bisa mensejahterakan masyarakat. Pastinya juga ini kerjasama yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat kemarin Presiden Prabowo bersama Presiden Prancis, sekarang bersama Presiden Singapura melakukan kerjasama. Salah satunya yaitu investasi dan juga perumahan rumah. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menerima audiensi jajaran pengurus Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dan dalam pertemuan tersebut pemirsa, Wakil Presiden turut menekankan pentingnya peran anak muda untuk mendukung pemerintahan.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peran anak muda untuk mendukung pemerintah. Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu atau PERADA, Iputu Yoga Saputra mengatakan salah satu bentuk dukungan konkret yang dicontohkan Gibran, yakni keterlibatan aktif para anggota dalam menyosialisasikan AI kepada masyarakat sebagai upaya membangun bangsa berbasis teknologi. Dalam pertemuan itu, Wapres pun berharap kontribusi anak muda tidak berhenti pada gagasan, tetapi berlanjut menjadi aksi yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Arahan dari Pak Wapres tadi intinya tetap dukung pemerintahan Bapak Prabowo, dukung program-program Asta Cita, apa yang bisa didukung monggo dibuatkan programnya, kemudian intinya terus jaga stabilitas dan harus selalu produktif sih kata beliau tadi. Dan tadi juga sempat beliau menekankan masalah AI ya. AI kira-kira kalau misalnya PERADA ini kalau ikut serta berperan dalam sosialisasi kira-kira gimana, dan kami menyambut baik sih karena memang anak muda kan harus apa ya istilahnya, harus melek teknologi. Jadi ya kami menyambut baik apa yang menjadi arahan Mas Wapres. Kan kita sempat ngusul ke Pak Wapres untuk rencana kami buat agenda festival budaya di IKN. Nah, beliau senang tadi, oh ya monggo kira-kira teknisnya gimana gitu kan. Kebetulan kan juga beliau sampaikan karena tahun ini sudah mulai ngantor di sana ya, agak bolak-balik Jakarta ke sana, dan saya rasa itu kata beliau sih itu gagasan yang bagus kalau bisa direalisasikan. Audiensi PERADA kepada Wapres Gibran ini dilakukan dalam rangka memberikan usulan mengenai penyelenggaraan Festival Budaya Hindu di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ketua Umum PERADA Indonesia Yoga mengatakan Wapres menyambut baik usulan tersebut dan mendorong agar momen itu dapat dikembangkan menjadi agenda strategis yang bisa mengangkat kekayaan budaya nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Rakyat atau Pasar Bauntung, Tabalong, Kalimantan Selatan pada 15 Juni 2025. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi akar rumput yang mendukung pengendalian inflasi dan juga ketahanan pangan di tingkat daerah. Pasar Bauntung Tabalong merupakan pusat ekonomi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung perputaran barang dan jasa di wilayah utara Kalimantan Selatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba sekitar pukul 8.00 WITA disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung pasar. Wapres didampingi Bupati Tabalong Muhammad Dorifani menyusuri Blok C Pasar Rakyat, berdialog dengan pedagang untuk mengetahui kondisi fasilitas, harga barang, serta perihal aktivitas perdagangan yang berlangsung. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi akar rumput yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Wapres juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pasar. Ia meminta agar bangunan pasar yang belum direhabilitasi khususnya di Blok B segera ditindaklanjuti untuk mendukung aktivitas perdagangan yang optimal. Dalam kesempatan itu, Wapres juga berbelanja serta membagikan paket sembako dan alat tulis kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyaksikan mock-up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sukodadi, Kota Palembang pada 16 Juni 2025. Menurutnya, pemirsa, hal ini tentu tidak bisa lepas dari dukungan BUMN seperti ID Food, Pertamina, Patra Niaga, PT Pos Indonesia, serta PT Pupuk Indonesia. Oi, ini penting ini. Nah, melon, Pak. Gas melon. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau serta meresmikan mock-up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Sukodadi, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 16 Juni 2025. Menurutnya hal ini merupakan progres luar biasa dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang semula merupakan gagasan besar, kini sudah mulai terlihat berjalan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Julhas sampaikan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan. Tadi kita saksikan koperasi itu perlu jadi pangkalan gas melon yang tiap hari diperlukan, untungnya lumayan. Soalnya dulu nih,
Jadi pangkalan sembako, tadi ada gula, ada minyak goreng, ada beras, ada tepung terigu, tepung sagu, macam-macam. Nah kemudian tadi kita lihat lagi di sana tadi ada pupuk. Kalau di desa pupuk tentu perlu untuk pertanian. Kemudian ada PT POS untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Ada mendekatkan perbankan, ada Briling, ada BNI Link, dan nanti di sini ada Pustu atau Puskesmas Pembantu dan apotek yang secara sederhana. Julhas menjelaskan bahwa usaha Kopdesi Koda di Palembang yang disebut sebagai percontohan ini sudah berjalan menjadi pusat bisnis masyarakat yang sudah memiliki berbagai usaha. Mulai dari sebagai agen gas 3 kg, penyedia jasa transaksi BNI, penyedia sembako, dan lain-lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto selalu menjadi unggulan untuk kita semua. Banyak sekali program-program dari Presiden Prabowo Subianto, manfaatnya, positifnya bisa kita rasakan sama-sama seperti itu ya. Salah satu untuk mengembangkan bagaimana caranya agar di pedesaan ini bisa terlihat transparan, adil, dan juga tidak adanya korupsi. Kalau kita ketahui memang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini sebelumnya belum ada di pemerintahan yang lain, tapi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini baru ada. Dan kalau kita ketahui ini untuk mengorganisir yang ada di sana, dan juga banyak sekali dana-dana yang masuk, dana yang keluar, tapi kita tidak mengetahui dana itu dipergunakan untuk apa, habis untuk apa. Tapi dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, semuanya bisa terorganisir, bisa secara transparan, dan karena masyarakat harus bisa mengetahui dananya kemana, dan juga pembangunan infrastruktur yang ada di perdesaan ini harus bisa diselesaikan. Betul, memang dari awal terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat desa. Betul. Kita ketahui bahwasanya dari Koperasi Desa Merah Putih sudah didukung oleh 18 kementerian ataupun lembaga terkait. Ini berharap bahwasanya juga sukses, karena kita ketahui mungkin dari perdesaan banyak yang belum terlihat, belum tersentuh bagaimana ekonomi di sana, dan tujuan penting dari Koperasi Desa adalah bagaimana SDM ataupun sumber daya alam yang mereka ada di sana bisa diolah dengan baik. Betul. Dan akhirnya bisa dijual dan menghasilkan uang. Ini meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Betul, Festi. tidak hanya meningkatkan ekonomi tapi juga peluang kerja. Betul. Bagi para orang-orang yang berada di daerah-daerah tertentu ataupun di perdesaan, ini bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang sangat baik dan juga bisa meningkatkan ekonomi yang jauh lebih tinggi dan juga signifikan. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang disekatakan oleh Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Adapun keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Baik, terima kasih. Saya telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan ke saya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Tadi kami telah membicarakan soal 4 pulau, dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya.
saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Tapi apapun saya ucap terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Terima kasih, silakan. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa 4 pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Turut hadir pimpinan DPR RI Dasko, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobi Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Hal ini berdasarkan laporan dari Kemendagri, dokumen-dokumen dan data-data pendukung lainnya lewat surat nomor sekian, nomor 125 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera terdiri dari 213 pulau, termasuk 4 pulau mangkir kecil, pulau mangkir besar, pulau panjang, dan pulau lipan. Lewat surat nomor sekian nomor 125 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera terdiri dari 213 pulau, termasuk 4 pulau mangkir kecil, pulau mangkir besar, pulau panjang, dan pulau lipan. Keputusan itu diputuskan usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta ketika Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan menuju Rusia. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara sehingga DPR RI berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Tentang perbatasan 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat menerima aspirasi baik dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara. Saya dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut dan akhirnya Presiden mengambil alih persoalan penyelesaian permasalahan tersebut. Dan pada hari ini telah diadakan rapat bersama dan saya sudah minta izin kepada Bu Puan untuk mewakili DPR RI dengan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh. Dan rapat pada hari ini alhamdulillah telah selesai dan telah dicapai hasil kesepakatan bersama yang mana perincian dan hasil kesepakatan itu akan disampaikan oleh yang pertama Pak Menteri Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Pak Mendagri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk pemerintah Aceh dan Sumatera Utara agar polemik ini dapat diakhiri. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah
telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa posisi 4 pulau tersebut secara hukum telah kuat, di mana dilihat dari berbagai dokumen hingga historis menjadi pendukung bahwa keempat pulau ini masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa polemik terkait 4 pulau telah selesai dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Zoom meeting bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singgil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari Singapura pada Senin 17 Juni 2025 di tengah kesibukan dengan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Rapat tersebut, pemirsa, membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi persoalan antara Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Melalui akun resmi Instagram @Presiden Republik Indonesia, disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat virtual yang diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPR, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara. Di tengah kesibukan kunjungan kenegaraan ke luar negerinya, Presiden membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi persoalan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut, Prabowo juga memutuskan bahwa 4 pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara resmi merupakan bagian dari administrasi wilayah Aceh. Presiden menyatakan harapannya agar keputusan ini menjadi solusi damai bagi sebuah pihak. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau, dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira
baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa sempat terjadi polemik ataupun kontroversi di berbagai media sosial terkait dengan adanya kabar permasalahan antara Sumatera Utara dengan wilayah Aceh atau Provinsi Aceh seperti itu ya. Kita ketahui dari 4 pulau ini setelah didiskusikan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga pihak-pihak terkait, ini sudah ada titik temunya, sudah didiskusikan dengan sangat baik dan sudah memasuki wilayah administrasi wilayah Aceh seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya situasi seperti ini dan juga dengan adanya kerjasama, kolaborasi pastinya ini sudah berdiskusi bersama-sama karena kita adalah negara yang sangat demokrasi seperti itu ya, apapun bisa diselesaikan dengan baik maksud kami dan tidak ada hambatan apapun ketika kita harus berbicara dengan baik-baik. Betul, memang kita ketahui bahwasanya baru kemarin kita ketahui ada Prabowo dan juga ada menteri-menteri terkait dan juga ada perwakilan DPR yaitu Dasko yang memang berdiskusi bagaimana 4 pulau ini akhirnya memang masuk di wilayah Aceh. Betul. Kalau kita ketahui memang banyak sekali masyarakat terutama Aceh yang tidak setuju bahwasanya memang wilayah ataupun pulau mereka ini masuk ke wilayah Sumatera Utara saat itu. Dan memang akhirnya dengan segala dokumen-dokumen dan juga historis, akhirnya memang 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh dan dari Menteri Sekretaris Negara juga berharap bahwasanya setelah disahkan bahwasanya 4 pulau ini adalah di wilayah Aceh, ini tidak ada lagi perdebatan antara masyarakat Sumatera Utara dan juga masyarakat Aceh. Betul, dan dari pihak Sumatera Utara juga sudah menerima dengan sangat lapang dada, menerima dengan hasil finalnya seperti apa, dan mudah-mudahan tidak ada terjadi polemik-polemik yang terjadi lagi di hari berikutnya. Betul. Dan kita lanjutkan informasi lainnya pemirsa, di mana aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang ini berhasil meringkus 1 dari 2 pelaku penjamretan yang nekat merampas ponsel seorang pengunjung Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat saat tengah jogging. Meski pengejaran terhadap rekan pelaku telah dilakukan hingga ke rumah susun di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun sayangnya pemirsa, petugas hanya mendapati sepeda motor pelaku yang telah ditutupi oleh stiker. Andre, 1 dari 2 pelaku jambret ini tak berkutik saat dibekuk petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat di sebuah minimarket di Jalan Sukapura, Jakarta Utara, Selasa malam. Dari keterangan Andre, petugas langsung melakukan pengejaran terhadap TJ, rekan pelaku di tempat tinggalnya, di sebuah rumah susun di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dari parkiran rusun, petugas mendapati sepeda motor metik milik pelaku yang telah ditutupi stiker. Sepeda motor yang dipakai saat menjamret itu sengaja ditutupi stiker berwarna hijau untuk menghilangkan jejak. Sayangnya TJ diduga telah kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Andre mengaku telah belasan kali menjamret bersama TJ, mulai dari kawasan Bekasi, Jakarta Timur hingga Jakarta Pusat. Mana aja lu main? Di Bekasi, Pak. Di Bekasi terus? Pak. Biasanya korban lu cewek cowok? Cewek betul, Pak. Apa sasarannya? Handphone, Pak. Yang lagi di pinggir jalan? Ya, Pak. Aksinya kali ini menjadi perhatian petugas lantaran menjamret ponsel milik seorang pengunjung Gelora Bung Karno yang tengah berolahraga pagi. Korban tak menyangka jika telepon genggam yang baru saja dikeluarkan dari saku celana langsung raib dirampas kedua pelaku. Ya, sekitar jam 8 pagi saya lagi jogging, tiba-tiba pasangan saya kan larinya agak jauh nih dari posisi saya. Dia kontak saya, pas kontak saya angkat telepon saya, baru ngomong halo, tiba-tiba ditarik HP saya di belakang telepon. Pelakunya 2 orang. Kebetulan salah satu pelaku juga sudah tertangkap, tinggal kita kejar satu lagi pelakunya yang masih belum tertangkap ya sampai saat ini. Was-was gak sih Bang sebagai warga Bang? Sebagai warga Jakarta saya cukup was-was dengan
investigasi. Ini pagi hari loh mas, gitu. Kalau malam mungkin kejadian malam hari mungkin masih mungkin terjadi lah seperti itu. Ini pagi hari kok bisa sampai terjadi kecelakaan seperti ini. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap TJ serta penada ponsel curian yang telah dikantongi identitasnya. Akibat perbuatannya, Andre terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 orang penumpang KM Bangkit yang juga mengalami mati mesin di perairan Selat Rote, Kabupaten Kupang, NTT pada 16 Juni 2025. Dan seluruh korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Kejadian bermula sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia bagian tengah saat KM Bangkit, sebuah perahu nelayan jenis fiber berwarna biru, dengan 8 orang di dalamnya berangkat dari Pelabuhan Rote menuju Kupang. Namun sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia bagian tengah, kapal tersebut mengalami mati mesin di perairan Pakuafu. Atas insiden tersebut, sang nahkoda kapal Gerson Kolevai segera melaporkan kepada kantor pencarian dan pertolongan Kupang untuk meminta bantuan. Menanggapi laporan tersebut, kantor pencarian dan pertolongan Kupang memberangkatkan KN SAR Antareja 233 menuju lokasi kejadian. Tim SAR tiba di lokasi pukul 13:45 waktu Indonesia bagian tengah untuk melakukan evakuasi. Seluruh korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 14:25 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah evakuasi selesai, para korban dibawa ke Pelabuhan Navigasi Kupang. KN SAR Antareja 233 tiba di Pelabuhan Navigasi Kupang dengan selamat pada pukul 15:35 waktu Indonesia bagian tengah, dan seluruh korban diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali mengkonfirmasi bahwa berdasarkan hasil visum, ditemukan 4 luka terbuka berbentuk bulat yang mungkin diduga luka tembak, yaitu di bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan pada bagian bokong di tubuh Zivan Radmanovic, warga negara asing asal Australia yang juga tewas di Bali. Zivan Radmanovic ini sebelumnya tewas secara mengenaskan setelah menjadi korban penembakan brutal yang dilakukan orang tak dikenal di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Setelah menerima jenazah warga negara asing asal Australia, Zivan Radmanovic, tim forensi RSUP Ngurah Denpasar Bali kemudian melakukan pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan jenis luka seperti luka terbuka, luka lecet, dan luka memar. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat itu yang mungkin diduga luka tembak, dan luka terbuka lainnya dalam bentuk tidak beraturan. Ahli forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali yang juga dokter penanggung jawab pelayanan forensik RSUP Ngurah Denpasar, Dr. Dudut Rustyadi, menjelaskan dari hasil pemeriksaan bagian luar atau visum tim forensik, luka terbuka yang berbentuk bulat ditemukan ada 4 luka di tubuh Zivan Radmanovic, yaitu pada bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan bagian bokong. Meski begitu, dokter forensik masih akan melakukan autopsi untuk memastikan luka tersebut merupakan luka tembak. Hal tersebut lantaran ada beberapa hal yang mempengaruhi, antara lain masuknya anak peluru bisa langsung, bisa pantulan, dan bisa ada penghalang. Selain luka berbentuk lubang, juga ditemukan luka terbuka diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut ditemukan pada wajah, dagu, bahu kiri, punggung tangan, paha, dan kaki. Selain luka terbuka dan luka bentuk bulat dan yang robek tadi, juga ditemukan ada beberapa luka lecet dan memar tersebar di wajah, di badan, dan di tangan sebelah kanan. Namun, tidak bisa dipastikan luka lecet dan luka memar ini disebabkan adanya aksi penganiayaan atau aksi perlawanan dari kasus penembakan. Sebab dokter forensik hanya bisa menentukan jenis luka dan penyebab kematian. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat, itu mungkin diduga luka tembak, dan beberapa luka terbuka dengan bentuk yang tidak beraturan. Jadi mohon izin untuk lokasi tidak bisa spesifik ya, cuma sampaikan secara umum saja. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat itu ada di dada, ya dada kiri, di perut, di punggung tangan, dan di bokong. Jadi itu yang saya sampaikan yang diduga luka tembak karena luka terbuka berbentuk bulat tadi. Nah, di samping itu kami juga menemukan ada beberapa luka terbuka
yang konsisten dengan kekerasan tumpul atau benda tumpul. Tim forensik RSUP Ngurah dan Pasar Bali saat ini masih menunggu persetujuan dari keluarga Zivan untuk melakukan otopsi secara resmi. Sebelumnya, dua warga negara asing asal Australia, Zivan Ratmanovic dan Sanar Ganim, menjadi korban penembakan brutal yang dilakukan orang tak dikenal di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Akibat insiden berdarah tersebut, Zivan Rahmanovic tewas di lokasi kejadian, sementara Sanar Ganim mengalami luka serius. Pelaku penembakan diduga dilakukan dua pria yang diduga juga berkewarganegara Australia. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Bojonggede, Kabupaten Bogor tercebur ke dalam sapi tank yang juga sedang digali pada Senin 16 Juni 2025. Korban diduga tergelincir saat hujan deras hingga seluruh badannya tenggelam ke dalam lumpur. Korban diketahui berusia 65 tahun dan berprofesi sebagai tukang gali sumur. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, korban diduga tergelincir setelah menginjak lumpur di dasar lubang. Akibatnya, tubuhnya tenggelam hampir sepenuhnya dan hanya menyisakan bagian kepala yang masih terlihat di permukaan. Tim damkar yang menerima laporan sekitar pukul 5 sore langsung menuju lokasi kejadian. Namun, karena kondisi hujan dan medan yang sempit, proses evakuasi membutuhkan waktu hingga 2 jam. Korban baru berhasil dievakuasi sekitar pukul 7 malam dalam kondisi selamat. Yudi Santosa menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas di area beresiko tinggi seperti sumur atau septic tank, terutama saat musim hujan yang membuat tanah licin dan mudah longsor. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kemensos RI membuka rekrutmen guru untuk program sekolah rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan yang juga berkualitas bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan guru yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K dan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi membuka rekrutmen guru untuk program sekolah rakyat, sebuah inisiatif strategis nasional yang juga digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sekolah rakyat menargetkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dengan harapan menciptakan perubahan sosial dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Kemensos membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan profesi guru yang telah mengikuti seleksi ASN P3K tahun 2024 untuk bergabung sebagai guru. Mereka yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K dan menerima gaji, tunjangan, serta pelatihan sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara yang saya hormati, perkenalkan saya Robert Riko, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, ingin menyampaikan pengumuman penting terkait rekrutmen guru di sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah program strategis nasional yang merupakan program gagasan Bapak Presiden Prabowo sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang berada di Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah rakyat, Kementerian Sosial membuka kesempatan bagi lulusan PPG yang telah mengikuti seleksi ASN P3K di tahun 2024. Guru yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K, tentunya dengan gaji, tunjangan, dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru sekolah rakyat juga diharapkan siap menjaga disiplin sebagai ASN, mengajar sesuai dengan kurikulum, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kami mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar dalam perubahan bangsa. Dan terima kasih atas dukungan baik itu dari Kemendikdasmen, Kementerian Pan-RB, dan teman-teman dari BKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan semua proses ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om, Santi, Santi, Santi Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para guru yang bergabung diharapkan siap menjalankan tugas dengan disiplin sebagai ASN, mengajar sesuai kurikulum, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robin Rico menyatakan bahwa program ini merupakan langkah besar dalam membangun masa depan bangsa, serta menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbudrismen, Kementerian Pan-RB, dan pihak-pihak lain yang telah mendukung program ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mewakili para guru-guru yang ada di Indonesia ataupun guru-guru yang masuk kepada sekolah rakyat ini, saya dan juga pemirsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto, karena kalau kita ketahui untuk kita bisa menjadi seorang ASN, untuk kita menjadi seorang P3K ini sulitnya seperti apa, membutuhkan waktu puluhan tahun, belasan tahun, hingga akhirnya bisa diangkat menjadi P3K. Tapi dengan adanya perekrutan sekolah rakyat dan juga ini langsung diangkat sebagai ASN dan juga P3K, ini sangat luar biasa sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memperhatikan dari segi anak-anaknya terkait dengan pendidikan, tapi juga bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini sangat memperhatikan kesejahteraan dari guru. Mudah-mudahan ini bisa terus seperti itu ya, tidak hanya dalam pembangunan sekolah rakyat saja, tapi di seluruh Indonesia guru-guru ini bisa sejahtera. Betul, dan memang nantinya sekolah rakyat akan diberlakukan pada 14 Juli mendatang. Betul. Kita berharap bahwasanya tidak hanya dari sektor anak-anak saja yang dilihat, namun memang seperti halnya guru yang menjadi pengajar yang di sana nantinya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih jauh lebih baik lagi. Betul. Begitupun yang nantinya diangkat menjadi ASN P3K, kita berharap bahwasanya nantinya guru-guru ini dapat memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak yang memang kurang mampu dalam segi ekonomi, yang akhirnya mendapatkan pendidikan lewat sekolah rakyat, Festi. Betul, dan ini mudah-mudahan segera ada respon positif dari Presiden Prabowo Subianto, dari pemerintah, terkait tidak hanya memperhatikan dari sekolah rakyat saja, tapi masih banyak sekali guru-guru honorer yang berada di Indonesia yang masih belum memiliki kesejahteraan, belum diangkat sebagai P3K. Ketika kita melihat banyak sekali para orang-orang yang mendaftar P3K ini dengan usia yang sudah sepuh, usia yang sudah tua seperti itu, bahkan untuk berdiri dan juga berjalan pun harus dibopong seperti itu ya. Ini begitu panjangnya perjalanan seorang guru, pahlawan tanpa tanda jasa ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa ada kesejahteraan nantinya bagi mereka. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, dan informasi kita lanjutkan di mana Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan konflik memanas yang terjadi antara Iran dan juga Israel agar dapat segera selesai dan juga menahan diri masing-masing kedua negara. Sugiono juga mengatakan nantinya dalam waktu dekat seluruh Menteri Luar Negeri akan berkumpul di Istanbul, Turki untuk membahas konflik tersebut. Konflik antara Iran dan Israel kini kian semakin memanas dengan saling melakukan serangan. Konflik Timur Tengah ini menyebabkan ratusan hingga ribuan jiwa meninggal dunia. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengimbau agar kedua negara untuk dapat menahan diri. Menurutnya, jika kedua negara tidak dapat menahan diri, maka akan semakin memperburuk keadaan di masing-masing wilayah. Sugiono berharap ketegangan yang terjadi antara Israel dan Iran agar dapat diselesaikan. Bahkan nantinya dalam waktu dekat seluruh Menteri Luar Negeri akan berkumpul di Istanbul, Turki untuk membahas konflik tersebut. Sikap kita tadi juga sama-sama mengetahui bahwa ada satu eskalasi konflik yang meningkat antara Israel dan Iran. Kita berharap ketegangan ini bisa segera selesai dan masing-masing pihak bisa menahan diri, karena terus terang saja ini justru akan memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Dan kalau saya tidak salah tanggal 21 nanti Menteri Luar Negeri Turki juga misalnya akan berkumpul di Istanbul. Kemungkinan salah satu agendanya nanti. Dari Singapura, Fahrijal, Simpo TV melaporkan. Tensi perang Israel dan juga Iran yang juga tinggi di kawasan Timur Tengah mengakibatkan kelangkaan minyak.
menjadi dampak yang signifikan bagi perekonomian global. Menanggapi kekhawatiran tersebut pada kelangkaan minyak, pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul ini mengungkapkan kembali mengenai rencana kemandirian sektor energi terutama perminyakan. Perang yang terjadi antara negara-negara di Timur Tengah yang merupakan negara penghasil minyak dapat mempengaruhi kenaikan harga minyak di negara lain termasuk Indonesia. Perang yang tidak dapat diprediksi waktu berakhirnya ini menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan minyak. Menanggapi persoalan tersebut, Bambang mengatakan bahwa apabila perang tetap berlanjut, kemungkinan dalam kurun waktu lama akan terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak yang disertai dengan dolar naik hingga menyebabkan melemahnya rupiah. Bambang turut menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir, sebab dilihat dari segi ketersediaan kilang minyak, Indonesia tidak akan menghadapi kelangkaan tersebut, karena Indonesia tak banyak menggunakan minyak berat berasal dari negara Timur Tengah. Kalau harga minyak naik, itu kan dolar kan di-spek per tahun 1971 dengan minyak. Jadi kalau seperti itu berarti dolarnya akan naik, kan begitu aja. Ini ilmu goblok-goblokan. Karena tahun 71 minyak di-pack dengan dolar, nggak dengan emas lagi, maka kalau ada goncangan di bisnis minyak, logikanya itu adalah dolar naik. Rupiah berarti melemah, kan begitu nih. Mudah-mudahan perang nggak akan panjang. Saya kira itu aja jawaban saya. Jadi kesiapannya seperti apa? Pertamina lah sebagai penyedia BBM sekaligus pengelola energi minyak itu ada di Pertamina. Pertamina juga sedang pergantian direksi, mungkin sedang konsolidasi dan seterusnya. Ia berharap Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu solusi untuk Indonesia ke depannya mandiri mengenai energi, dalam hal ini adalah perminyakan. Dari Jakarta, Zuliandri, Manamin, Sinpo TV melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan posisi Indonesia dalam perang antara Iran dan Israel yang terus memanas. Dan dari Hasan menjelaskan bahwa posisi Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dan juga penyelesaian secara diplomasi. Dalam keterangan Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto selalu mengecam segala bentuk agresi penyerangan terhadap negara lain. Kedua, mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau segera mungkin melakukan gencatan senjata. Ketiga, pemerintahan RI juga menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel terus memanas. Kedua negara tersebut terlibat aksi saling serang rudal dan pesawat tanpa awak. Presiden Prabowo selalu menyerukan 3 hal. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini. Saya ulangi, pertama mengecam terjadinya penyerangan, yang kedua mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin, ketiga penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran. Jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu. Adapun perentetan serangan ini terjadi pada Jumat lalu 14 Juni 2025 dini hari, saat Israel melancarkan sejumlah serangan ke berbagai fasilitas nuklir di wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Adanya perang senjata antara Iran dan juga Israel ini sangat mengejutkan seluruh dunia. Betul. Seperti itu ya. Kalau kita mungkin sebelumnya sempat mendengar kabar yang mengejutkan di mana Palestina selalu dirudal oleh pihak Israel, ini juga sangat menyakitkan dan juga menyayat hati. Dan ternyata peperangan ini tidak hanya terjadi di Palestina tapi juga terjadi di Iran seperti itu ya, yang juga di mana mereka para Israel ini kaum Zionis ini sangat menyasar kepada bahan perminyakan seperti itu ya. Dan tentu saja kalau kita ketahui memang banyak sekali negara-negara ataupun negara-negara teluk yang berdiri di bagian Iran, dan memang mungkin ini ada beberapa pendapat terkait dengan Netanyahu ini tidak tepat untuk melakukan sebuah serangan kepada Iran karena banyak sekali negara-negara yang memang mendukung Iran, tapi ini masih juga ada informasi terkait dengan bagaimana di dalam dukungan untuk Israel tersebut ada dukungan diam-diam dari Amerika Serikat, namun dari Amerika Serikat sempat membantah dan beberapa dari pengamat politik sempat mengatakan ini pasti akan ada campur tangan dari pihak Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan terkait dengan adanya perang ini tidak menimbulkan memicu ataupun perlombaan senjata seperti itu ya, tapi ini bisa diselesaikan dengan sangat baik. Dan kalau kita ketahui harapan besar kami untuk sebagai warga negara Indonesia agar nanti ke depannya tidak ada lagi peperangan antara Iran dan Israel ataupun Israel dan Palestina. Betul, dan berbicara soal posisi Indonesia saat ini yang kita lihat dialami peperangan antara Iran dan juga Israel, pastinya posisi Indonesia adalah inginnya adanya kedamaian. Betul. Tidak ada lagi penyerangan-penyerangan antara Iran dan Israel yang memang merenggut banyak nyawa, Festi. Betul. Kita berharap bahwasanya memang seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, bahwasanya nanti semua menteri luar negeri di dunia ini akan dikumpulkan untuk membahas bagaimana perang Iran dan Israel yang memang mengganggu ekonomi global. Betul. Kita berharap jangan sampai seperti yang kemarin Israel dan Palestina ini terjadi lagi di Iran dan Israel. Betul. Ya Festi, karena memang mengganggu semua aktivitas yang ada di dunia. Banyak sekali yang terdampak. Betul. Dan memang inflasi. Betul sekali. Dan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan bahwasanya Indonesia ada di posisi untuk berdamai, tidak ada lagi peperangan dan perpecahan antara kedua negara. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto mengaku terinspirasi program unggulan Singapura seperti perubahan murah dan membentuk Danantara sebagai lembaga investasi seperti Temasek. Dalam lawatannya ke Singapura, Presiden juga menyaksikan penandatanganan 3 MOU dengan Singapura terkait energi bersih, CCS, lintas batas, dan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mencontoh sejumlah program unggulan dari Singapura. Salah satunya adalah program perumahan murah untuk rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan 1 juta rumah tapak dan rumah susun yang akan ditargetkan selesai pada 2025. Selain perumahan, Prabowo juga menyoroti pendirian Danantara, lembaga investasi milik Indonesia yang terinspirasi dari Temasek milik Singapura. Danantara dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. I think Singapore has initiated many successful policies. First of all, the housing, the low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue the initiatives of President SBY and President Joko Widodo. We're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Another achievement of Singapore that we copy with pride is your sovereign wealth fund, Temasek. So a few months ago, we initiated our own sovereign wealth fund, which we call Danantara. Danantara means the future energy of Indonesia. So actually, we are doing this for the future generation of Indonesia. Dalam kunjungan ke Singapura, Indonesia dan Singapura juga menandatangani 3 MOU terkait energi ramah lingkungan. Kesepakatan tersebut mencakup perdagangan listrik bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menekankan pentingnya keberadaan pasar digital di era modern saat ini. Menurutnya pemirsa, pasar digital merupakan keniscayaan dan tantangan zaman yang tak bisa dihindari pada era sekarang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan di era yang semakin modern ini, perkembangan zaman dan tantangan masa kini bukanlah hal yang bisa dihindari sehingga seluruh pihak harus bisa beradaptasi. Salah satu ruang pasar digital yang menjadi bagian dari keniscayaan tersebut saat ini adalah Grab Indonesia, yang sudah memiliki kurang lebih 3 juta merchant UMKM yang juga terintegrasi. Ia pun menegaskan bahwa kehadiran pasar digital bukanlah untuk menghilangkan pasar tradisional, melainkan untuk memberikan tambahan atau peningkatan penjualan bagi masyarakat. Nah, sekarang kita punya salah satu ruang, yaitu Grab, di mana di situ ada Grab Food dan ada Grab Bike, ada beberapa merchant UMKM yang terlibat di situ, bahkan dari jumlahnya kurang lebih berapa sekarang UMKM atau merchant yang masuk onboarding sudah di total 3 juta plus minus, artinya ada 3 juta merchant UMKM yang ikut onboarding masuk di Grab, dan ini adalah bagian dari sebuah keniscayaan. Dan yang ingin saya tegaskan dan sampaikan adalah bahwa kehadiran pasar digital bukan untuk menghilangkan pasar tradisional. Kehadiran pasar digital adalah bagian dari untuk menambah pendapatan atau penjualan dari para UMKM, pedagang-pedagang kita di daerah. Yang selama ini mereka menjual dengan metode konvensional, mereka beradaptasi dengan pasar digital, omset pendapatannya semakin baik. Dari Jakarta, Dewi Adayani, Rona Randika, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, kontribusi dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga filantropi, juga memegang peran penting. Salah satunya datang dari program beasiswa coding, hasil kerjasama UOB dan Ruang Guru, yang menyasar puluhan ribu siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kolaborasi lintas sektor terus digencarkan untuk memperkuat dunia pendidikan nasional. UOB bersama Ruang Guru meluncurkan program beasiswa coding yang diperuntukkan bagi puluhan ribu siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Indonesia. Tak hanya menyasar peserta didik, program ini juga memberikan transfer pengetahuan bagi para guru. Capacity building atau penguatan kapasitas dilakukan agar para tenaga pendidik memiliki kemampuan lebih dalam mendampingi siswa di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyambut baik program ini. Pemerintah mendorong agar setiap program pendidikan berbasis teknologi dijalankan dengan pemetaan risiko yang matang, mengedepankan pendekatan human center serta implementasi yang cerdas dan bijak. Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh nyata peran aktif seluruh pihak, termasuk lembaga filantropi, dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pratikno juga menyampaikan terima kasih yang disampaikan kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi memajukan pendidikan untuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, sebuah pohon besar tumbang menimpa tenda pesta pernikahan di Gorong Sicincin, Padang, Pariaman pada Senin 16 Juli 2025. Akibatnya pemirsa, pengantin wanita mengalami syok berat dan juga sempat pingsan di lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5 sore ketika hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan itu. Pohon yang berdiri di dekat lokasi pesta tidak mampu menahan terpaan angin kencang hingga akhirnya roboh dan menimpa pelaminan serta panggung organ tunggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, sang pengantin wanita mengalami syok berat hingga sempat pingsan dan langsung dievakuasi ke rumah warga terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hobi pasar ikan saat ini semakin menjamur di kalangan anak muda di wilayah Yogyakarta. Selain lebih praktis, pemirsa, menembak ikan dalam air dengan senapan pasar juga memberi kepuasan dan sensasi tersendiri. Dan berikut informasinya untuk Anda. Saat ini semakin banyak penghobi memancing ikan dengan kail dan umpan beralih ke senapan pasar ikan karena dianggap lebih praktis. Hal demikian seperti yang bisa disajikan di Bendung Tirtorejo, Desa Majurejo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah pencari ikan di Bendung Tirtorejo ini tampak tak lagi menggunakan kail dan umpan,
melainkan senapan pasar dengan peluru dan tali senar. Menurut mereka, berburu ikan dengan senapan pasar lebih praktis dan efisien dibandingkan menggunakan kail dan umpan. Selain tak perlu mencari umpan, berburu ikan dengan senapan pasar ini juga tak perlu membawa banyak peralatan. Dengan senapan pasar ikan ini, pemburu hanya cukup membidik ikan dari kejauhan dan menembakkan peluru yang dikaitkan dengan tali senar. Saat mengenai sasaran, senar kemudian digulung untuk menarik ikan yang sudah terkena peluru yang menancap di tubuh ikan buruan. Iki hobi maser, Mas. Napa ndak tembak maser? Nggih. Tembak ikan. Kelat, senapan angin. Untuk alatnya ini pelurunya PE, benangnya PE, ini yang PE, peluru stainless. Para penghobi pasar ikan ini biasanya hanya cukup membawa senapan dan beberapa peluru sebagai cadangan. Namun demikian, berburu ikan dengan pasar ini hanya bisa dilakukan di sungai yang dangkal dan berair jernih. Adapun beberapa ikan yang bisa didapatkan adalah ikan nila, tawas, dan ikan gabus. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Sinpo TV melaporkan. Unik sekali ini yang ada di Yogyakarta, wow luar biasa ya terkait dengan penangkapan ikan yang biasanya kita menggunakan alat pancing, tapi ini menggunakan senapan untuk menembak gitu kan ya. Kalau menembak cinta loh Sally loh, ini harus digaris bawahi ya. Tapi ini sangat luar biasa sekali, bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita semua. Ternyata tidak hanya dari segi teknologi, pendidikan, tapi juga dengan alat pancingan pun ini kita bisa masuk dalam digital dan juga modernisasi seperti itu ya. Sudah lebih modern, sudah lebih mudah. Biasanya menangkap ikan maksud kami menggunakan jaring-jaring yang mungkin agak sulit untuk masyarakat Indonesia melakukan hal tersebut, tapi ini bisa menggunakan tembak-tembakan. Ini bisa sekalian main-main ya seperti itu ya. Betul. Bisa menjadikan media untuk hiburan untuk kita, tapi juga kita akan mendapatkan kesenangan ketika mendapatkan ikan tersebut. Betul, dan memang ini hal yang positif tentunya dan perlu digarisbawahi bahwasanya memang pasar ikan hobi ini tidak merusak ekosistem laut. Betul. Karena memang dilakukan dengan orang-orang yang terpercaya. Betul, dan tidak menembak ataupun merusak ekosistem di lingkungan. laut. Karena memang kita ketahui ini menjadi hobi yang sangat digemari oleh masyarakat ataupun generasi muda di sana. Kita berharap ini menjadi suatu kegiatan positif pastinya, daripada kita main gadget, mending kita melakukan hal-hal positif, hobi yang positif. Betul. Gitu. Kalau kita dapat ikan kan bisa kita masak bareng-bareng, bakar bareng-bareng. Makan gitu. enak. Yes. Luar biasa. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Dan informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardik menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Guatemala untuk Indonesia pada 16 Juni 2025. Tentunya pemirsa, dalam pertemuan Menteri Kardik menegaskan bahwa Indonesia tengah memperkuat sistem imigrasi ataupun migrasi yang kerja yang aman dan legal sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri. Dan juga yang ketiga, nanti kita menghargai model yang ada di Guatemala yang Bertempat di kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jakarta pada Senin 16 Juni 2025, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardik menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Guatemala untuk Indonesia, Jacobo Chiun Salguero. Dubes Guatemala menyampaikan ketertarikan untuk membuka peluang penempatan pekerja migran Indonesia di Guatemala, serta mempelajari sistem pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang diterapkan oleh Kemen P2MI. Kemen P2MI menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah awal menuju kerjasama ketenagakerjaan antar negara, serta pertukaran praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya manusia migran. Untuk kerjasama dengan Guatemala, saya kira nanti kita jajaki selanjutnya. Nanti saya siapkan PAC untuk berdiskusi dengan teman-teman di kedutaan atau di negara Guatemala. Dalam kesempatan itu, Menteri Kardik juga memaparkan pembangunan sistem vokasi terintegrasi yang mempersiapkan pekerja migran Indonesia dengan keahlian teknis, penguasaan bahasa asing, dan mental kerja yang kuat. Tak hanya sebelum berangkat,
Menteri Karding juga menekankan bahwa para pekerja migran juga akan terus diberdayakan saat berada di luar negeri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana akan segera dilakukan pada masa sidang DPR yang akan datang. Pihaknya menyebut pembahasan akan dimulai dalam waktu dekat dengan DPR karena mengingat pembahasan di tingkat pemerintah sudah hampir rampung. Kita berharap mudah-mudahan nanti di masa sidang yang akan datang ini sudah bisa dibahas di Pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini masih dalam proses pembahasan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya akan segera membahas itu dengan DPR usai masa reses DPR, yakni 23 Juni mendatang. Mengingat proses di internal pemerintah sudah nyaris rampung, karena menurutnya pemerintah sudah berada satu suara dan hanya menunggu paraf dari sejumlah pejabat tinggi sebelum diserahkan secara resmi ke DPR. RUU KUHP kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini. Pemerintah sebenarnya sudah tidak ada masalah di internal pemerintah. Timnya sudah hampir rampung, ya, hampir rampung. Dengan demikian begitu nanti diparaf oleh Menteri Hukum, Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, timnya akan kita serahkan ke DPR. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti di masa sidang yang akan datang ini sudah bisa dibahas di parlemen. Dari sisi pemerintah artinya sudah terbuka pandangan-pandangan. Semua sudah, ini belum pernah terjadi sebelumnya karena kita ikutin. Bahkan kemarin kita lakukan sosialisasi lewat itu diikuti hampir 20.000 peserta ya, 20.000, ya kan? Dan semua kampus, semua stakeholder, ya, semuanya kita dengar. Supratman memastikan aspirasi masyarakat sudah diakomodasi dalam proses penyusunan DIM tersebut. Dari Jakarta, Dio Malam, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP ini ditargetkan selesai di tingkat pemerintah dalam seminggu. Dan dari Supratman ini menyebutkan RUU tersebut akan memberikan penekanan pada dua hal utama, yakni penguatan restoratif justice dan juga perlindungan hak asasi manusia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP telah mencapai tahap akhir di tingkat pemerintah. Supratman menyatakan pemerintah optimis RUU KUHP dapat diselesaikan dalam seminggu. Dalam penyusunannya, Supratman menjelaskan pemerintah melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta kementerian lain hingga organisasi advokat guna menjamin RUU ini mengakomodasi aspirasi publik dan praktik hukum. Dalam RUU KUHP, pemerintah menekankan dua hal utama, yakni komitmen kuat terhadap pelindungan hak asasi manusia dan penguatan pendekatan restoratif justice dalam penanganan kasus pidana. Supratman menegaskan pendampingan hukum terhadap tersangka akan diperbolehkan sejak tahap penyelidikan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjunjung hak-hak dasar masyarakat. Kalau RUU KUHP, saya yakin dalam minggu ini bisa selesai di tingkat pemerintah. Kalau di parlemen, silakan parlemen mau lakukan pelibatan partisipasi masyarakat, silakan dilakukan. Tetapi dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Hukum, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung, dan beberapa masukan dari kementerian-kementerian lain seperti Kementerian IMIPAS juga memberi masukan, kemudian juga Kementerian Keuangan lewat Dirjen Bea Cukai juga memberikan masukan, dan teman-teman perkumpulan advokat dari semua lintas sudah memberikan masukan kepada kita. Yang pasti yang akan sangat berubah adalah menyangkut soal komitmen untuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi nanti yang kita sepakati bersama di pemerintah bahwa proses pendampingan yang orang dinyatakan itu bisa dimulai di tingkat penyelidikan, ya. Itu sudah bisa didampingi oleh penasihat hukum. Nah, di luar itu juga menyangkut soal restoratif justice. Jadi ini penguatannya lebih menjadi penekanan. Tetapi hubungan-hubungan antara penyidik, penuntut secara umum walaupun ada
perubahan-perubahan sih, tapi tidak terlalu substantif ya menyangkut soal itu, karena menyangkut soal tugas dan fungsi pokok dari masing-masing institusi. Tapi yang lebih kita utamakan sekarang, yang kita sepakati bahwa perubahan ataupun revisi ataupun penyusunan DIN RUU KUHP ini lebih mengutamakan kepada dua hal. Satu, menyangkut soal restoratif justice, yang kedua adalah pemberian perlindungan maksimal kepada hak asasi manusia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga resmi membuka kick-off pelatihan paralegal yang diikuti sebanyak 2.500 kader Muslimat NU pada Sabtu siang kemarin. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada di desa agar dapat pendampingan atau mediasi soal hukum. Sebanyak 2.500 kader Muslimat Nahdlatul Ulama yang diambil dari 1.794 desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan paralegal bekerja sama dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Kofifa Indar Parawansa mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan maupun mediasi para masyarakat di tingkat paling bawah, yakni desa atau kelurahan. Nantinya desa-desa yang sudah diambil perwakilannya akan mendirikan pos bantuan hukum guna memberikan bantuan atau pendampingan masyarakat terkait permasalahan hukum. Yang mana di tingkat paling bawah permasalahan hukum seperti pembagian warisan masih banyak terjadi. Ini proses yang hari ini sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat, terutama di lini paling bawah. Bagaimana sesungguhnya mediasi, kemudian penyuluhan, dan juga proses yang bisa kita perbantukan kepada masyarakat di lini paling bawah ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum atau kita proaktif untuk membantu mediasi. Jadi yang kami underline misalnya adalah soal faraid. Faraid itu ilmu berbagi warisan. Ini cukup banyak di lini paling bawah, itu memang harus dibangun mediasi. Tidak hanya kepakaran di bidang ilmu fikih, hukum Islam, tapi juga kepakaran di bidang ilmu hukum positif, jadi paralegal terutama untuk non-litigasi. Jadi ini untuk non-litigasi. Hari ini ada 1.794 desa yang kita ambil calon paralegalnya di 2.500 pelatihan paralegal yang baru saja dibuka oleh Pak Menteri Hukum. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, dengan banyaknya majelis taklim yang dimiliki oleh Muslimat NU, diharapkan dapat memuluskan pembentukan pos bantuan hukum sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat di tingkat RT dan juga RW. Jumlah desa dan kelurahan kita yang jumlahnya kurang lebih sekitar 80.000. Saya yakin dan percaya seharusnya pos bantuan hukum atau pos bankum, kolaborasi antara kementerian, baik oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan dengan 36 juta anggota Muslimat NU yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten, kecamatan, desa, bahkan ranting, menghadirkan pos bankum dalam setiap desa. Pelatihan ini dilakukan secara hybrid dengan total sejumlah peserta 2.500 peserta dan pelatihan ini dilakukan hingga bulan September mendatang hingga mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Hukum. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kunjungan Wakil Menteri Pertanian Belanda di kantor Kementerian Pertanian pada Selasa siang. Pertemuan ini membahas kerjasama strategis dengan pemerintah Belanda untuk mendorong produksi hortikultura secara modern. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kunjungan Wamentan Belanda. Kunjungan ini untuk menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah Belanda, mendorong produksi hortikultura secara modern dan berkepanjangan dengan penerapan teknologi serta pertukaran pengetahuan antar kedua negara. Dalam pertemuannya, Sudaryono menyampaikan kebanggaannya atas kunjungan delegasi dari Belanda. Sudaryono menjelaskan, Indonesia perlu belajar dari Belanda,
di mana setelah Amerika, Belanda merupakan eksportir pertanian terbesar di dunia. We have a very great honor receiving a delegation from Netherlands, led by the Vice Minister of Agriculture of Netherlands today, bringing huge delegations, the bureaucrats, ministry person, and also most of the delegation are the business sectors, business people from Netherlands. We have a very fruitful meeting, and we already have a commitment to work together, to collaborate, and we signed an MOU between two ministries that is signature already with by the Minister of Agriculture, both country, Indonesia and Netherlands. We need to learn a lot from many countries, and especially we need learns a lot from Netherlands. Netherlands is compared to Indonesia. Indonesia is a huge country by the territory, but Netherlands is the second largest exporter agriculture product in the world. You can imagine Netherlands with only 4 million hectares of land. Netherlands is the second largest export country in the world. Melalui kolaborasi ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan produktivitas hortikultura dan memastikan manfaat nyata yang berkelanjutan bagi petani serta mitra bisnis dari kedua negara. Dari Jakarta, Konita Putri, Azizu Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan retreat kepala daerah gelombang kedua akan digelar di Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Retreat tersebut akan digelar selama 5 hari terhitung dari mulai 22 hingga 26 Juni 2025. Bima menjelaskan dalam retreat gelombang kedua ini akan ada penyampaian materi yang kurang lebih sama dengan retreat gelombang pertama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun ada beberapa penambahan yang akan disampaikan, salah satunya adalah program prioritas pemerintah pusat. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni, jadi hari Minggu, para kepala daerah gelombang kedua, ini sekitar 80 orang atau 40 pasang gitu ya. Yang ikut adalah yang terakhir dilantik, seperti pagi tadi ada pelantikan Bupati 4 Lawang, di Sumatera Selatan, itu akan bergabung begitu. Nanti akan diselenggarakan pelepasan di tempat ini hari Minggu tanggal 22 dan akan bergerak menuju IPDN Jatinangor, dan retret akan diselenggarakan sampai akhir minggu, kira-kira begitu ya, sampai menjelang liburan nanti. Dan kontennya atau substansinya sama dengan retret gelombang pertama, dan penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas dan juga penekanan kembali kepada aturan kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, Bima menjelaskan anggaran retreat akan menggunakan dana dari Kementerian Dalam Negeri yang angkanya tidak sebesar gelombang pertama. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa tentunya untuk memiliki pemimpin yang baik, jujur, dan juga amanah, salah satu langkah yang saya lakukan adalah adanya pelatihan-pelatihan. Dan kalau kita ketahui, kita sudah melakukan berbagai retreat yang juga diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini baru pertama kali ada dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sangat luar biasa sekali dengan jiwa militer yang sangat luar biasa, dengan sangat tegas. Karena kalau kita ketahui dari cara kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tegas ini harus jujur dan juga adil maksud kami. Dan kita juga telah melalui berbagai macam agenda, salah satu terkait dengan retreat kepala daerah, retreat pejabat-pejabat tinggi, dan juga Menteri Kabinet Merah Putih, seperti itu telah juga kita lakukan. Dan untuk kepala daerah ini kita ada gelombang kedua, salah satunya ada untuk menyatukan visi dan juga misi bagaimana nantinya menjadi seorang pemimpin yang akuntabel, transparan, dan juga bisa
dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Betul, dan memang retreat kepala daerah gelombang 2 ini dilakukan di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Betul. Walaupun memang di gelombang 1 belum semua daerah mengikuti retreat, namun di gelombang 2 ini pastikan akan mengikuti semuanya. Karena nantinya di retreat tersebut adanya materi-materi yang akan disampaikan kepada kepala daerah bagaimana nantinya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dapat menyatukan visinya dalam membangun Indonesia ataupun daerahnya masing-masing. Kita berharap bahwasanya kepala daerah yang sudah mengikuti retreat ini bisa membangun daerahnya lebih baik lagi, terutama melalui infrastruktur pendidikan yang memang ini menjadi utama ataupun akar rumput supaya nantinya Indonesia ini bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan dari Wakil Menteri Dalam Negeri juga berharap bahwasanya retreat kepala daerah yang dilakukan ini dapat menghasilkan pemimpin daerah yang jujur, bersih dan juga transparansi. Betul, mudah-mudahan ya Celia, apalagi kan ini retreat kepala daerah ini sudah dipersiapkan dengan sangat baik, seluruh rangkaian juga akan dilaksanakan dan mudah-mudahan ini bisa melahirkan tidak ada lagi oknum-oknum yang nakal seperti itu, tidak fokus pada korupsi seberapa banyak mereka mendapatkan penghasilan, tapi seberapa banyak dari kepala daerah ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakatnya dan di daerah masing-masing. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Dan informasi kita lanjutkan, di mana dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kerangka kerja bagi seluruh pendamping sosial. Hal ini tentunya pemirsa bertujuan untuk memastikan kerja pendamping lebih terarah, terukur dan juga berdampak nyata di masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam rapat pimpinan peningkatan kualitas dan pengukuran efektivitas kerja pendamping pada 16 Juni 2025 di kantor Kemensos Jakarta. Dalam upaya memperkuat peran pendamping sosial, Mensos Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan kualitas dan efektivitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam kesempatan itu, Mensos meminta jajarannya untuk menyusun kerangka kerja untuk tahun 2026, di mana fokus utamanya mensejahterakan peran pendamping, memperkuat kolaborasi, dan memastikan kinerja yang terukur di lapangan. Itu yang saya minta mulai dikerjakan dengan bersama-sama. SDM PKH untuk 2026 mulai kita buat formatnya dari sekarang. Dengan kerangka kerja yang lebih kuat dan terarah, para pendamping diharapkan mampu hadir lebih dekat dengan rakyat, menyentuh langsung persoalan dan membawa solusi. Dalam rapat pimpinan tersebut dihadiri para Direktur Jenderal serta staf kementerian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, guna menyamakan pemahaman dan juga standar kerja di antara para kepala sekolah, sebanyak 53 kepala sekolah rakyat mengikuti retreat yang juga diselenggarakan oleh Kementerian Sosial di Pusat Pendidikan dan juga Pelatihan Kesejahteraan Sosial Margaguna, Jakarta Selatan. Kegiatan itu juga menjadi ajang membangun semangat kebersamaan dan juga kerjasama tim. Kementerian Sosial menggelar retret bagi kepala sekolah rakyat selama 5 hari. Sebanyak 53 kepala sekolah rakyat mengikuti retret yang diselenggarakan di Pusdiklat Bangprov Kemensos Jakarta Selatan mulai dari tanggal 16 hingga 20 Juni 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, retret itu bertujuan menyamakan pemahaman dan standar kerja di antara para kepala sekolah, agar kualitas dan arah pelaksanaan sekolah rakyat tetap sejalan, meskipun para peserta berasal dari berbagai daerah. Para kepala sekolah akan menerima berbagai materi pembekalan, mulai dari kebijakan sekolah rakyat, pendidikan inklusif ramah anak dan HAM, motivasi dan empati sosial, serta pengelolaan sekolah asrama hingga kurikulum sekolah rakyat. Kementerian Sosial ini adalah menjadi bagian penanggung jawab. Sementara rekrutmen guru dan lain sebagainya itu di sana juga ada yang terlibat, mulai dari kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ada Kemensos, ada Kementerian Pan-RB, ada BKN, ada Kemenak, dan juga ada pemerintah daerah. Jadi kalau para kepala sekolah sekarang ini ada di sini, ikut kegiatan ini setelah melalui proses panjang dengan suatu mekanisme yang sudah disepakati antar berbagai kementerian dan pemerintah. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Sinpo TV melaporkan. Kontribusi dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah, kolaborasi dengan berbagai pihak
termasuk sektor swasta dan juga lembaga filantropi juga memegang peran penting. Salah satunya datang dari program beasiswa coding hasil kerjasama UOB dan juga Ruang Guru yang menyasar puluhan ribu siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kolaborasi lintas sektor terus digencarkan untuk memperkuat dunia pendidikan nasional. UOB bersama Ruang Guru meluncurkan program beasiswa coding yang diperuntukkan bagi puluhan ribu siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Indonesia. Tak hanya menyasar peserta didik, program ini juga memberikan transfer pengetahuan bagi para guru. Capacity building atau penguatan kapasitas dilakukan agar para tenaga pendidik memiliki kemampuan lebih dalam mendampingi siswa di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyambut baik program ini. Pemerintah mendorong agar setiap program pendidikan berbasis teknologi dijalankan dengan pemetaan risiko yang matang, mengedepankan pendekatan human center serta implementasi yang cerdas dan bijak. Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh nyata peran aktif seluruh pihak, termasuk lembaga filantropi, dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pratikno juga menyampaikan terima kasih yang disampaikan kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi memajukan pendidikan untuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding resmi mengirimkan ratusan masyarakat Indonesia yang lulus verifikasi bekerja ke Jepang. Dan Karding menegaskan pelepasan ini merupakan bagian dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan juga Jepang. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding resmi melepas 306 pekerja migran Indonesia dengan kemampuan profesional ke negara Jepang. Pelepasan ini sejalan dengan kerjasama Indonesia, Japan Economic Partnership atau IJEPA. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyoroti keberangkatan para pekerja migran ini sebagai perwakilan Indonesia yang bekerja di Jepang dengan mengedepankan nilai profesional dan kerja keras. Adapun Karding juga menambahkan pesan untuk bijak dalam pengelolaan keuangan bagi para pekerja migran ini, serta meningkatkan solidaritas antar warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang. Dari 306 total yang berangkat ke Jepang merupakan profesi nurse dan juga caregiver melalui rangkaian proses yang telah dilalui. Selaku Menteri, saya melepas sebanyak 306 pekerja dengan skill yang baik ke Jepang, dan ini adalah merupakan kerjasama di Jepang-Indonesia Economic Partnership Agreement IJEPA, dan saya berharap bahwa ke depan kerjasama seperti ini semakin banyak dengan kuota yang besar pula. Saya sampaikan tadi kepada Wakil Duta Besar Jepang bahwa berapapun yang mereka butuhkan kita siapkan dengan kualifikasi profesional, kemudian mental yang bagus, penguasaan bahasa yang bagus, itu kita akan kirim ke sana. Sementara itu, pekerja migran Indonesia asal Aceh, Hairiani menjelaskan, ia juga didampingi oleh BP3MI Aceh untuk mengikuti program G2G Jepang. Ia juga belajar bahasa Jepang yang difasilitasi oleh pemerintah. Pengalaman saya setelah lulus kuliah, jadi saya belajar bahasa Jepang yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu BPPP Banda Aceh. Kemudian saya didampingi oleh pihak BP3MI Aceh untuk mengikuti program G2G Jepang. Kemudian proses program ini semuanya kami didampingi, dan kami mengikuti program ini karena program yang sangat terpercaya, transparan, dan menjamin kami. Motivasi saya untuk kerja ke luar negeri, saya untuk mengasah potensi saya bekerja ke luar negeri, dan juga ilmu yang saya dapatkan bisa saya bergunakan kembali di negara saya. Hairiani juga menjelaskan motivasi dirinya ikut ambil bagian ke luar negeri untuk mengasah potensi dalam dirinya serta ilmu yang ia dapatkan dapat dipergunakan di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Dio Malal, Sinpo TV melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni memastikan sebanyak 811 sekolah tingkat SMK, SMK, SKH, swasta yang juga tersebar di 8 kabupaten kota telah terdaftar ikuti program sekolah gratis pada tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan sekolah swasta gratis ini untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB.
Pemerintah Provinsi Banten secara resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tingkat SMA SMK sederajat mulai tanggal 16 hingga 23 Juni 2025 mendatang. Ditemui saat kunjungi SMK Negeri 3 Kota Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan siswa yang diterima di sekolah negeri harus mematuhi aturan yang ada melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum dinas ataupun sekolah apabila ditemukan adanya jual beli bangku sekolah. Sementara untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, Pemprov Banten telah menggratiskan 811 SMA, SMK, SKH swasta yang tersebar di 8 kabupaten kota. PMB ini berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemarin keterbatasan kursi itu atau tempat duduk di sekolah atau rombel di sekolah sudah ada solusi yaitu sekolah gratis. Sehingga saya menghimbau, saya minta semua untuk mengawasi proses ini berjalan dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjamin keadilan. Karena apa? Untuk anak-anak yang memang tidak diterima karena tidak sesuai dengan karena memang sudah sesuai dengan peraturan, tidak bisa diterima di sekolah negeri, sudah ada sekolah-sekolah swasta yang siap menampung dan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Banten. Sehingga sudah ada solusi, maka semangatnya harus semangat kolektif menyukseskan bahwa yang berhak sekolah di negeri adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari beberapa kategori. Pertama adalah domisili, kedua adalah afirmasi, ketiga adalah prestasi, keempat adalah perpindahan orang tua. Sudah terdaftar Pak Lukman berapa sekarang? 811 SMA, SMK dan SKH swasta. Kalau ya. Man swasta belum SMA belum sana. Tahun ini kita dimulai dari kelas 10. Ya, tahun depan kelas 10, kelas 11, tahun berikutnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dan setiap tahun pasti akan ada evaluasi. Untuk tahun pertama, program sekolah swasta gratis diterapkan pada kelas 10, untuk kemudian kelas 10 dan 11 pada tahun berikutnya, dan pada akhirnya kelas 10 hingga 12 pada tahun ketiga. Namun demikian, program ini belum mencakup sekolah Madasari Aliyah atau MA yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Dari Tangerang, Muji Platu Mairisa, Sinpo TV melaporkan. Kita sudah memasuki dalam ajaran baru 2025-2026 di mana seluruh adik-adik kita nantinya ini akan segera mendaftar ke beberapa SMK, SMA seperti itu ya. Dan ini salah satu langkah yang memang harus dipersiapkan oleh tiap-tiap sekolah seperti itu terkait dengan sistem penerimaan murid baru harus secara transparan sesuai dengan aturannya yang berlaku, tidak ada lagi yang nyempil-nyempil bangku ya seperti itu ya Sally, yang mudah-mudahan dari sistem penerimaan murid barunya ini bisa lebih bijak lagi, bisa lebih adil lagi. Apalagi yang menarik di Banten, Gubernur Banten Andra Soni juga sempat mengatakan bahwa sekolah swasta di Banten ini akan segala digratiskan. Wow, luar biasa ya, mudah-mudahan bisa dicontoh untuk daerah-daerah lainnya, mungkin di Jakarta, di daerah-daerah manapun yang belum bisa mendapatkan sekolah gratis, ini bisa ada pelayanan sekolah gratis. Betul, kalau sebelumnya lagi-lagi Damkar, ini lagi-lagi Banten yang melakukan aksi nyata. Kita ketahui kalau sebelumnya meluncurkan program kesehatan yang itu bisa program yang sangat baik, jadi masyarakat bisa melalui daring untuk mengecek kesehatan. Sekarang juga ada sekolah swasta yang akan digratiskan oleh Andra Soni. Kita berharap bahwasanya langkah nyata ataupun aksi yang dilakukan oleh Andra Soni dapat diterapkan oleh daerah-daerah lain di mana memang pendidikan menjadi dasar utama untuk melahirkan generasi emas yang memang bisa melanjutkan pembangunan di Indonesia ke depannya. Apalagi kan ini kan sebelumnya dari keputusan dari MK seperti itu ya, masih mungkin dari Jawa Barat masih mempertimbangkan hal tersebut, dari beberapa daerah masih mempertimbangkan, tapi dari di Banten sendiri seperti itu, ini sudah dengan tekad bulatnya akan segera langsung menggratiskan sekolah swasta yang berada di Banten. Mudah-mudahan tidak ada lagi misalnya di daerah-daerah lain ini untuk mempertimbangkan kembali ya, tapi langsung saja tancap gas, apalagi ya sesuatu hal yang memang baik dan juga positif untuk kelangsungan hidup anak-anak dan juga pendidikan Indonesia harus segera dikembangkan dan juga harus didukung oleh seluruh pemerintah Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.